Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut pihaknya akan mengundang para mantan Presiden Republik Indonesia untuk hadir mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024. Istana tengah mematangkan persiapan untuk menggelar upacara 17 Agustus perdana di Ibu Kota Nusantara, termasuk undangan bagi para mantan Presiden dan Wakil Presiden RI. Mensesnek Pratikno mengatakan undangan untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden juga dibedakan. Untuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri diprioritaskan untuk hadir pada upacara di Istana Negara IKN. Meski begitu, para mantan presiden ini diberi keleluasaan jika lebih memilih untuk mengikuti upacara dari Istana Merdeka Jakarta. Sementara para wakil presiden RI akan diundang untuk mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka bersama Wapres Ma'ruf Amin. Jadi untuk mantan presiden, rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden. Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan, tentu saja kami juga terbuka kalau beliau-beliau juga tidak hadir di IKN tapi hadirnya di Jakarta. Jadi sementara rencananya begitu, sementara mantan wakil presiden diundangnya di Jakarta. Pemerintah berencanakan untuk menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN. Pengibaran bendera di IKN akan dibarengi upacara secara hybrid di Istana Merdeka Jakarta. Peringatan 17 Agustus tahun ini mengangkat tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Upacara peringatan kemerdekaan ke-79 RI digelar dengan tata cara militer di IKN pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan upacara di Istana Merdeka Jakarta mengikuti prosesi yang berlangsung di IKN pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, pihak Istana terus mematangkan persiapan untuk peringatan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Bagaimana persiapannya, termasuk persiapan undangan untuk para mantan Presiden? Kita terhubung dengan Yunia Harsari dari Istana Negara Jakarta. Ayu, Istana menyebut akan mengundang atau sudah mengundang mantan Presiden Republik Indonesia Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono ke IKN. Apakah ada konfirmasi akan hadir kedua presiden itu? Selamat sore Leo dan juga pemirsa. Memang setelah kemarin diadakan konferensi pers terkait bulan kemerdekaan oleh Kementerian Sekretariat Negara, kami para awak media sudah mulai mencari tahu begitu, mencoba untuk mengonfirmasi apakah Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini akan hadir memenuhi undangan untuk mengikuti peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus mendatang di IKN. Nah, kemarin dari pihak Megawati Soekarno Putri sendiri setidaknya ini ada jubir dari DPP PDI Perjuangan Ciko Hakim yang menyatakan bahwa pihaknya hingga saat ini belum menerima undangan dari Istana untuk hadir dalam upacara di IKN. Pun nanti jika undangan tersebut diterima oleh pihak PDI Perjuangan dan juga Megawati Soekarno Putri, pihaknya masih akan menunggu kesediaan dari Megawati sendiri apakah akan hadir atau tidak memenuhi undangan tersebut. Dan memang disampaikan juga ada kemungkinan bahwa Megawati sudah memiliki agenda lain sehingga tidak bisa hadir di IKN, namun ini masih menunggu kepastian lebih lanjut begitu Leo dan juga pemirsa. Namun hal ini disampaikan juga kemarin dari hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono bahwa sebenarnya undangan bagi para mantan presiden ini untuk hadir di IKN memang masih diproses begitu, akan selesai dan dikirimkan dalam pekan ini atau pekan depan. Jadi memang semuanya ini masih statusnya menunggu begitu. Nah, sementara dari pihak Susilo Bambang Yudhoyono sendiri ada konfirmasi yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Tinggi
fraksi Partai Demokrat yakni Andi Malaran yang hari ini yang menyatakan bahwa Presiden ke-6 SBY ini sepertinya tidak akan bisa hadir di IKN karena memang sudah memiliki jadwal untuk merayakan HUT RI ke-79 di Pacitan, Jawa Timur sekaligus merayakan 1 tahun peresmian museum dan galeri SBY Ani. Namun dari pihak Partai Demokrat dan juga SBY mengapresiasi undangan yang diberikan Istana untuk hadir dalam peringatan HUT ke-79 RI di IKN bersama dengan Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, Pratikno sendiri dalam konferensi pers kemarin Leo menyatakan bahwa memang pihaknya ini tidak memaksakan begitu jika memang ada kendala yang menyebabkan SBY maupun Megawati tidak dapat hadir di IKN bisa kemudian hadir di Jakarta. Namun memang sekali lagi ini kalau menuju 17 Agustus Leo dan juga pemirsa masih ada waktu 15 hari. Jadi kita masih bisa menunggu apakah ada perubahan. Nanti bisa kita lihat bersama apakah keduanya akan hadir, salah satu tidak hadir atau dua-duanya tidak akan hadir dalam undangan yang disebar oleh Istana untuk memperingati detik-detik proklamasi 17 Agustus di IKN mendatang. Untuk diketahui pemirsa bahwa nantinya peringatan ke-79 HUT RI ini akan digelar di 2 tempat. Yang pertama ini adalah di IKN yang nanti di sana akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara di Jakarta ini tetap akan dilakukan juga dan nanti yang hadir di sini ini adalah Wapres Maruf Amin dan juga Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Karenanya memang undangan ini juga mengikuti kalau undangan untuk mantan presiden ini akan diarahkan untuk hadir di IKN, sedangkan untuk mantan wakil presiden ini akan diarahkan untuk hadir di peringatan 17 Agustus di Jakarta. Demikian Leo. Ya, Ayu, bagaimana persiapan IKN menyambut 17 Agustus dan mungkin boleh diperjelas juga tadi ada informasi bahwa upacara itu nanti akan diadakan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di IKN, sementara di Jakarta di Istana Negara akan dilaksanakan bersamaan, tapi karena perbedaan waktu jam 10 waktu Indonesia Barat. Apakah yang di Jakarta ini memang hanya akan merelay apa yang terjadi di IKN atau seperti apa rencana pelaksanaan pengibaran bendera dan semua upacara 17 Agustus ini, Ayu? Ya benar Leo, hingga saat ini Istana dan juga pihak Kementerian Sekretariat Negara juga masih terus mempersiapkan peringatan ke-79 HUT RI tahun ini karena memang ini spesial ya dilakukan di 2 tempat yakni di Jakarta dan juga IKN. Kita akan bahas di IKN terlebih dahulu Leo dan juga pemirsa. Yang pertama ini adalah kesiapan akses di mana disampaikan oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala OIKN ini ada 2 alternatif jalan nantinya bagi para tamu untuk menuju ke IKN. Yang pertama ini adalah melalui jalan tol akses IKN yang baru-baru ini dijajal oleh Presiden Joko Widodo yang mengajak influencer juga seperti informasi yang sebelumnya disampaikan oleh Leo. Lalu akses tol ini nanti dapat ditempuh melalui jalan tol Balikpapan Samarinda atau tol Balsam dan kemudian keluar di exit KM 11. Lalu kemudian menuju jalan tol akses IKN hingga ke Pulau Balang sepanjang 88 km yang dapat ditempuh sekitar 90 menit. Leo dan juga pemirsa. Lalu yang kedua ini melalui jalan nasional menggunakan jalan tol Balikpapan Samarinda sama, lalu kemudian akan exit di kilometer 38, kemudian akan menyusuri jalan nasional Samboja dengan waktu tempuh yang jauh lebih lama yakni 150 menit atau hampir 2 jam begitu. Nah, sebelum sampai di IKN tentunya ini para tamu akan bertanya begitu ya di mana nanti mereka akan landing atau mendarat pada saat akan berangkat dari tempatnya masing-masing menuju ke IKN. Nah, awalnya memang direncanakan untuk semuanya akan mendarat di Bandara IKN atau yang disebut sejauh ini sebagai Bandara Nusantara. Namun disampaikan pada konferensi pers kemarin oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono ini batal dioperasikan dan didarati pesawat saat HUT kemerdekaan karena Bandara Nusantara ini baru bisa didarati helikopter. Landasan pacunya yang harusnya 2.200 meter, Leo dan juga pemirsa, ini ternyata kurang 300 meter begitu sehingga memang tidak layak untuk didarati pesawat, sehingga salah satu alasannya ini disebutkan oleh Basuki adalah terkait dengan cuaca begitu karena ada hujan yang terus-menerus mengguyur di ibu kota Nusantara. Jadi akses utama penerbangan nanti untuk seluruh tamu undangan yang akan hadir pada peringatan 17 Agustus di IKN ini akan menggunakan akses Bandara Sepinggan Balikpapan. Sementara juru bicara Kemenhub Adita Irawati menambahkan bahwa pihaknya juga menyiapkan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda sebagai bandara cadangan apabila trafik penerbangan di Bandara Sepinggan ini penuh oleh tamu-tamu yang akan hadir pada peringatan 17 Agustus di IKN begitu. Jadi
Menhub Budi Karya Sumadi ini juga mengatakan bahwa status VVIP dari Bandara Nusantara yang ada di IKN ini juga akan dicabut. Ini pertimbangannya ke depannya tidak hanya akan digunakan untuk tamu-tamu VVIP, tapi juga memiliki nilai ekonomi yang lebih lagi karena bisa digunakan oleh masyarakat luas. Namun memang keputusan ini masih harus dibahas dengan Presiden Joko Widodo karena memang harus merevisi Perpres nomor 31 tahun 2023 yang mengatur terkait dengan status bandara ini. Jika memang nanti akhirnya di-drop dari bandara VVIP menjadi bandara internasional biasa, jadi memang harus dilakukan perubahan terhadap Perpres tersebut. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan kedua dari Leo, lokasi upacara dan juga bagaimana nanti pelaksanaan peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus itu, Leo dan juga pemirsa, yang pertama untuk dari persiapan lapangan dan juga podium ini sudah aman disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dalam konferensi pers kemarin. Lalu kemudian ada tenda-tenda yang tengah disiapkan untuk para tamu, lalu kemudian ada prasarana yang sekarang dikatakan cukup lengkap, namun furnitur-furnitur yang ini akan nanti di-provide atau disediakan oleh Kementerian Sekretariat Negara ini masih terus dipasang sampai nanti jelang 17 Agustus. Lalu kemudian disampaikan juga ada plaza seremoni yang nanti ini ada acara-acara hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar IKN. Lalu kemudian ada air minum yang sudah terus diuji coba, dites begitu, dan sekarang katanya ini sudah masuk sampai ke kawasan Istana Presiden dan juga Istana Garuda. Nah, menarik tadi apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Leo, bagaimana nanti teknisnya begitu, karena memang seperti yang kita ketahui biasanya untuk peringatan detik-detik 17 Agustus ini dilakukan di sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, karena memang untuk tata upacara yang mungkin masyarakat tahu menggunakan pasukan paskibraka dengan bendera pusaka ini akan dilakukan di IKN yang notabene ini adalah di wilayah waktu Indonesia Tengah. Ini nanti upacara atau prosesi penaikan bendera ini nanti akan mengikuti waktu Indonesia Barat begitu. Jadi dilaksanakannya adalah pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang ini artinya sama saja Leo dan juga pemirsa, memang tetap dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Istana Negara. Saya kembalikan ke Anda, Leo, di studio. Baik, Yunia Harsari melaporkan langsung dari Istana Negara, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.